Happy Treatment bersama Rumah Edukasi. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya bunda di rumah, jumpa lagi dengan Kak Basu dari Fisioterapi Indonesia di Rumah Edukasi dengan potongan yang baru. Kali ini Kak Basu ingin berbagi tips dan trik untuk anak ayah bunda di rumah, buah hati ayah bunda di rumah yang sudah bisa sudah bisa merangkak. Oke, tahapannya setelah sudah bisa merangkak apa? Oh ya, kemarin ada yang tanya nih di YouTube di kolom komentar bahwa lebih dulu mana sih antara merangkak sama duduk? Jawabannya adalah duduk dulu baru merangkak. Karena merangkak dan duduk itu membutuhkan koordinasi otot yang berbeda, lebih kompleks merangkak daripada duduk. Nah, makanya kenapa duduk dulu baru merangkak. Seperti itulah tahapannya. Nah, sekarang untuk buah hati ayah bunda di rumah yang sudah bisa merangkak, tahapan selanjutnya adalah berdiri jalan. Itu ada duduk berdiri, dan jalan. Nah, gimana cara melatihnya? Yang pertama, kalau Kak Basu biasanya fokus sama penguatan tungkai ke bawah dulu. Panggul ke bawah kita kuatkan dulu. Caranya gimana? Kita berdirikan. Kita kuatkan dengan cara memanfaatkan berat badan si anak. Caranya adalah diberdirikan. Berdirikan dua kaki dan diberdirikan satu kaki. Gimana caranya? Yuk kita simak. Yang pertama, kita berdirikan anak dua kaki. Selain untuk menguatkan, itu juga lebih fokus kepada mencari center of gravity atau titik tengah tubuh. Seperti apa caranya? Seperti ini. Kita berdirikan pelan-pelan. Setelah dia berdiri, pegangan kita turunkan ke panggul, kemudian ke lutut. Tahan. Berapa lama? Bisa 5 menit sesuai dengan kemampuan anaknya. Ketika anak itu sudah meronta, ya sudah kita cukupkan dulu, nanti kita ulangi lagi ya. Beri dia mainan agar dia juga happy ketika bermain, seperti dengan prinsip kita Rumah Edukasi Happy Treatment. Ya nak? Ya enggak? Suka enggak latihan berdiri? Suka tidak latihan berdiri? Apa tuh? Tuh. Yo. Om. Mama. Oke, setelah berdiri dua kaki, apa selanjutnya? Berdiri satu kaki. Kita bagian dimulai dengan kaki kanan ya. Seperti apa caranya? Seperti ini. Kita tekuk kaki kiri, kemudian kita pegang. Nah, ini kaki kanannya kita tahan, jangan sampai dia kemudian tiba-tiba nekuk gitu, karena itu berbahaya ya. Oke, ini kita tahan. Kalau dia mampu 5 menit. Biasanya kalau awal-awal paling 1 menit, 2 menit itu udah cukup ya. Anak kita satu ini udah pinter nih. Ya, udah bisa merangkak, sekarang tinggal diri jalan. Kebetulan anak kita satu ini sudah bisa rambatan. Karena kemarin udah bisa merangkak, kemudian dia berani untuk rambatan. Dan sekarang kita latih dia untuk penguatan tungkai ke bawah agar bisa segera jalan. Karena targetnya adalah sesuai dengan usianya 1 tahun harus bisa jalan. Begini ya bunda ya, ini misalkan 5 menit, kemudian ganti yang sebelah kirinya. Kita turunkan. Oke, kita angkat kaki kanan, tekuk, pegang. Nah, tuh. Sambil dia kasih mainan biar nggak bosen ya. Oke, ini apa ini? Kamu cekukan ya? Cekukan dia. Ya, cegukan dia. Gini ya. Tahan sampai 5 menit. Kemudian kalau sudah 5 menit, nah, tahapan yang tidak boleh lupa adalah latihan jongkok berdiri. Sebelum latihan jongkok berdiri, sebaiknya duduk berdiri dulu. Kenapa? Karena duduk berdiri itu lebih ringan daripada jongkok berdiri. Nah, itu untuk menguatkan dulu. Setelah nanti dia kuat, secara otomatis dia pasti akan bisa jongkok berdiri. Gimana caranya? Seperti. Nah, bisa dengan cara seperti ini ayah bunda.
pastikan dia duduk di bisa di bangku, di kasur atau seperti ini, soalnya di kasur ya. Nah, kemudian kita fiksasi, itu kita pegang kakinya biar nggak melorot kemana-mana. Kemudian kita pegang tangannya, kita tarik ke depan, nanti dia akan berdiri. Loh, pinter. Halo sayang, halo sayang, halo sayang, sayangku. Lihat sini dong. Kemudian pegang kedua tangannya, pegang kakinya, kemudian kita dudukkan. Nah, lihat situ, tuh kamera sana sayang. Kamu salah, itu kamera sana loh. Kamera di sana tuh. Yuk lagi. Berdiri. Pinter, hebat. Siapa yang pinter nih, cari apa ya? Ini cari apa ya? Keren, kuat satu tangan ya. Kemudian duduk lagi. Duduk, pinter. Berdiri. Ya, keren. Duduk. Iya. Berdiri. Keren. Duduk. Oke, kemudian setelah ini latihan apa? Yaitu latihan pola jalan. Gimana caranya? Dengan cara bisa dengan cara keep point of control atau dengan pegang kepala. Nah, untuk saat ini pasien saya yang satu ini belum saya arahkan ke sana karena ini masih baru mulai tahap penguatan dulu. Tapi ada satu anak yang sudah bisa kita arahkan ke sana. Sudah bisa kita arahkan ke stimulasi jalan menggunakan kepala. Seperti apa? Latihannya seperti ini. Nah, perhatikan ya Bunda, pegang kepala, jangan sampai mencekik anak. Kemudian kita ikutin saja ke arah gerakan dia. Dia mau jalan ya kita ikutin jalan. Tapi di sisi lain kita juga bisa mengarahkan ya. Sedikit kita kasih arahan dia. Contoh ketika seperti tadi kita ingin dia belok kiri, kita tengokkan kepala ke kiri. Nah, seperti itu. Tapi nanti ketika dia mau duduk misalkan, dia narik badan untuk duduk, jangan kita lawan ya. Kita lepaskan saja. Begitu. Dadah. Oke ya Bunda, jadi begitu ya latihannya. Apa tadi? Penguatan dengan cara berdiri dua kaki, berdiri satu kaki, kemudian jangan lupa latihan duduk berdiri atau jongkok berdiri, dan juga latihan jalan menggunakan pegang kepala. Tapi jangan lupa, kapan kita bisa melatih jalan menggunakan pegang kepala? Itu setelah kita yakin bahwa anak ini sudah kuat nih, minimal apa? Dia sudah bisa berdiri tanpa pegangan ya. Kemudian baru kita bisa latih dia untuk jalan dengan pegang kepala. Begitu guys. Jadi nggak perlu takut, harus dicoba, yakin pasti bisa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa latihan di rumah. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sana sayang. Lihat sana dong. Wah, ini nggak mau lihat. Happy Treatment bersama Rumah Edukasi.